Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pada nadhom setelahnya, yakni nadhom wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wata itta'nisin ma'at taskini wata fa'alta mutlaqan kaji tali wan nuni wal ya fif'alanna wa fa'ali. Anak-anak bisa memberikan makna di kitab masing-masing. Terus kemudian yang ditulis di buku adalah catatannya saja. Jadi yang ditulis maknanya, kalau kemarin masih maknani di buku, sampean tulis ulang lafadz nadhomnya terus kemudian dimaknani di buku, sekarang bisa langsung dimaknani di kitabnya sambil belajar. Saya maknani satu nadhom saja, yakni wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu utawi kalimah fi'il. Ini wal fi'lu utawi kalimah fi'il iku ma'rufun den weruhi bi qad kelawan lafadz qad wasini lan sin wata itaknisin lan tak taknis ma'at taskini sertane den sukun. Wal fi'lu utawi fi'il iku ma'rufun den weruhi bi qad kelawan lafadz qad wasini lan sin wata itaknisin lan tak taknis ma'at taskini sertane den sukun. Terjemahnya, kalimah fi'il dapat diketahui dengan masuknya qad. Kalimah fi'il dapat diketahui dengan masuknya qad. Ini dan tak taknis sakinah. Dan tak taknis sakinah. Dan juga dapat diketahui dengan tak yang berada pada lafadz fa'alta. Dan juga dapat diketahui dengan tak yang berada pada lafadz fa'alta. Koma nun taukid yang berada pada lafadz if'alanna dan ya yang terdapat pada lafadz if'ali. Dan ya yang terdapat pada lafadz if'ali. Sebagaimana kata nadhom, di situ bisa disimpulkan bahwa tanda daripada kalimah fi'il itu ada 7. Jumlah tanda fi'il ini di masing-masing kitab nahwu berbeda. Ada yang mengatakan 4, itu versinya Jurumiyah. Ada juga yang mengatakan 7, versinya Imriti. Beda lagi dengan yang ada di dalam kitab Alfiyah. Kalau di dalam kitab Imriti jelas mulai nadhom wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini
wa ta'i ta'nisin ma'at taskini wa ta fa'alta mutlaqon kaji'tali wa nuni wal ya fif'alanna waf'ali. Jumlah tanda fi'il yang diterangkan dalam kitab Al-Imriti di situ jumlahnya ada 7. Yang pertama sesuai nadom biqad, bahwa tanda fi'il yang pertama adalah kemasukan qad. Qad di sini bisa masuk pada fi'il madhi dan juga bisa masuk pada fi'il mudhari'. Jika masuk pada fi'il madhi, ini bagian pertama ya. Jika masuk pada fi'il madhi, maka bermakna takthir. Takthir itu bermakna teman-teman atau sungguh-sungguh. Sedangkan jika masuk pada fi'il mudhari' maka bermakna taqlil. Pada bagian pertama di sini, ini kalau ada qad masuk pada fi'il madhi maka maknanya adalah lit takthir, yakni menunjukkan arti teman-teman atau sungguh-sungguh. Hingga pada pemaknaannya nanti ditambahi makna teman-teman. Kalau masuk pada fi'il mudhari' ini maknanya kadang-kadang bahasa istilahnya secara nahwu menggunakan bahasa taklil. Takfir teman-teman, taklil kadang-kadang. Takfir jika qad masuk pada fi'il madhi, taklil jika qad masuk pada fi'il mudhari'. Seperti contoh di sini ada contoh 2. Yang pertama qad kataba. Qad kataba maknanya sungguh seseorang telah menulis. Kalau makna Jawa qad kataba teman-teman wis nulis. Qad di sini masuk pada fi'il madhi maka bermakna takfir teman-teman. Hingga dalam pemaknaannya ditambah makna teman-teman. Terus kemudian dalam contoh lafadz qad kataba seandainya ditanya maka lafadz kataba kalimah apa? Jawabannya kalimah fi'il karena kemasukan tanda qad sebagai tanda fi'il yang pertama. Yang kedua contoh qad yaktubu. Maka lafadz yaktubu kalimah apa? Fi'il karena kemasukan qad. Dan qad ini kebetulan masuk pada fi'il mudhari' maka memiliki makna taklil, tambahan makna kadang-kadang. Kalau diterjemah qad yaktubu terkadang seseorang akan menulis. Kalau di dalam makna Jawa secara makna bahasa pesantren qad yaktubu kadang-kadang lagi nulis. Maka yaktubu fi'il karena kemasukan qad. Yang kedua, sesuai bahasa nadham wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini. Maka tanda fi'il yang kedua wasini yaitu kemasukan sin. Di sini kami tuliskan bahwa ulama nahwu mengistilahkan sin dengan istilah sin istiqbal. Di dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah ini dijelaskan bahwa sin di dalam pembahasan tanda kalimah fi'il itu diistilahkan dengan istilah sinul istiqbal, yakni sin yang bermakna mengakhirkan melakukan pekerjaan di waktu akan datang. Istilahnya tangfis. Lafadz lain yang sama dengan sin ini adalah lafadz yang juga bermakna tangfis. Apa itu? Saufa. Saufa juga bermakna tangfis, maka dia juga memiliki fungsi yang sama dengan sin, yakni juga sebagai tanda fi'il tambahan. Kenapa kok saufa kok bisa disamakan dengan sin? Karena sama-sama memiliki makna tangfis. Apa tangfis itu? Yakni mengakhirkan untuk melakukan pekerjaan di waktu yang akan datang. Karena menunjukkan waktu akan datang, maka sin dan saufa punya makna yang sama yaitu akan. Kalau terjemah makna pesantren menggunakan bahasa bakal. Hingga dalam contoh yang pertama saya kulus sufaha'u minan nasi. Diterjemah dan orang-orang yang bodoh dari manusia akan berkata. Mana fi'ilnya? Yaqulu. Fi'il apa? Mudhari'.
Karena di sini ditulis sin sebagai tanda fiil hanya bisa masuk pada fiil mudhari. Dalam contoh yang pertama saya qulu sufaha'u minan nasi, maka fiilnya lafadz yaqulu. Tandanya apa? Kemasukan sin. Sin apa? Sinul istiqbal litangfis. Terus kemudian yang kedua contoh saufa astaghfiru lakum rabbi. Dalam contoh saufa astaghfiru lakum rabbi, ini kalau diterjemah sebentar, ini kalau diterjemah saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohonkan ampun untuk kalian semua pada Tuhanku. Ini kalau diterjemah. Ya Allah. Bagian terakhir saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohonkan ampun pada Tuhanku untuk kalian semua. Yang dibahas adalah terjemah dari kata yang bergaris bawah akan memohon ampun. Maka dalam contoh yang kedua saufa astaghfiru lakum rabbi, fiilnya lafadz astaghfiru. Fiil apa? Mudhari. Karena kemasukan tanda fiil yang kedua yaitu saufa. Saufa sebagai lafadz yang memiliki fungsi yang sama dengan sin, yakni tangfis. Itu yang kedua. Terus kemudian tanda fiil yang ketiga, di sini saya bahas cuma 4 dulu. Dari 7 saya bahas 4, besok kita maknani lagi nadhom selanjutnya, terus bahas ke-5 sampai ke-7. Yang ketiga tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah ialah tak yang menunjukkan kemuannasan fa'il yang disandarkan kepada fiil. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan tak ta'nis sakinah itu adalah tak yang menunjukkan makna perempuan. Perempuan yang disandarkan pada fiil, intinya pelaku. Menunjukkan makna pelaku, yang mana pelaku dari sebuah pekerjaan ini adalah seorang wanita. Saya ulang bahwa istilah tak ta'nis sakinah itu adalah kalau secara pengertian yang tertulis tak yang menunjukkan kemuannasan fa'il yang disandarkan kepada fi'il. Ini ditambahi saja. Bahasanya tak ta'nis sakinah berarti tak sukun. Ini ya, yang menunjukkan kemuannasan fa'il yang disandarkan kepada fi'il. Satu. Bahasa lain yang enak dipahami, apa tak ta'nis sakinah itu ketika ada tak sukun yang menunjukkan makna pelaku seorang perempuan. Contoh, qomats. Qomats artinya seorang wanita telah berdiri. Maka qomats ini kalimat fi'il, apa tandanya? Karena diakhiri dengan tak yang sukun dan bermakna seorang wanita. Namanya adalah tak ta'nis sakinah. Terus kemudian qa'adat, seorang wanita telah duduk. Maka qa'ada kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi karena kemasukan tak ta'nis sakinah di akhirnya. Tambahan bahwa di dalam catatan tidak ada khusus tak ta'nis sakinah di sini, khusus masuk pada fi'il madhi. Yang terakhir yang keempat yaitu dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik di sini yakni dhamir yang bermahal rafa karena bertarkib sebagai fa'il atau naibul fa'il dan berharokat. Dalam hal ini dhamir rafa mutaharrik terbagi menjadi 3. Yang pertama limakna mutakallim, yakni dhamir yang menunjukkan kata ganti orang pertama. Dhamir pada bagian ini yang bermakna mutakallim itu adalah berharokat dhammah seperti contoh lafadz kumtu.
maknanya saya telah berdiri. Maka kumtu kalimat apa? Fi'il. Tandanya apa? Dhamir rafa' mutaharrik. Mana dhamir rafa' mutaharriknya? Tu. Kok bisa dinamakan dhamir rafa' mutaharrik? Karena tu menunjukkan arti pelaku, terus kemudian berharokat, tepatnya berharokat dhamma. Yang kedua, dhamir rafa' mutaharrik lima nal mukhatab, menunjukkan kata ganti orang kedua laki-laki, ya, menunjukkan kata ganti orang kedua tapi laki-laki. Pada bagian ini dhamir yang untuk mukhatab ini, yakni dhamir yang menunjukkan kata ganti orang kedua laki-laki ini harokatnya di fathah. Seperti contoh lafadz kumta, kamu laki-laki telah berdiri. Nah, maka kumta fi'il, tandanya dhamir rafa' mutaharrik. Mana dhamir rafa' mutaharriknya? Ya ta. Ini ta ini. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah dhamir rafa' mutaharrik lima nal mukhatabah, yakni menunjukkan kata ganti orang kedua tapi perempuan. Pada bagian dhamir rafa' mutaharrik lil mukhatabah ini harokatnya tak diharokati kasroh. Ini bukan dhammah, sekeliru. Ini kasroh ya. Harus kasroh. Nah, ini kasroh, tipu, bukan dhammah tapi kasroh. Seperti contoh lafadz kumti. Maka kumti yang bermakna atau kalau terjemahnya kamu seorang wanita telah berdiri. Maka kumti di sini adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Ada tanda apa fi'ilnya? Kemasukan dhamir rafa' mutaharrik, yakni dhamir yang berharokat yang menunjukkan yang sebagai fa'il dan berharokat. Contoh kumti, tinya yang sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Nah, ini ada beberapa kekeliruan. Yang poin C ini harusnya dhamir pada bagian ini berharokat kasroh. Terus tambahannya yakni dhamir rafa' mutaharrik sebagai tanda fi'il dan juga tak ta'nis sakinah sebagai tanda fi'il ini khusus masuk pada fi'il madhi. Sehingga kalau disimpulkan, yang pertama qad khusus masuk pada fi'il madhi. Qad bisa masuk pada madhi dan mudhari'. Kemudian kemasukan sin sebagai tanda fi'il. Sin dan saufa hanya bisa masuk pada fi'il mudhari' saja, nggak bisa masuk pada fi'il madhi. Bagian nomor 3 dan nomor 4 yakni tak ta'nis sakinah dan dhamir rafa' mutaharrik ini khusus masuk pada fi'il madhi. La ghairu tidak bisa masuk pada mudhari' ataupun yang lain. Itu ini nggak usah ditulis dulu catatannya, nanti kita gabung dengan pertemuan yang akan datang. Yang penting sampean catat dulu, nanti langsung kita koreksi pada pertemuan akan datang sesuai foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.